bagaimana bisa manusia mati, bangkit, kemudian hidup bersama-sama dengan para murid selama 40 hari, kemudian dia naik terangkat. Karyanya ini adalah karya di mana harus terjadi supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus turun itu memang sudah dijanjikan oleh Yesus jauh sebelumnya. Jadi penghibur diutus oleh Bapakku dalam siapa? Namaku. Nama siapa? Yesus. Itulah Roh Kudus. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, kalau ayat 15 itu, kata kunci dimulai dari kata, jikalau kamu mengasihi aku. Tidak bisa orang masuk ke surga kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Karena tanpa orang percaya kepada Yesus, tidak mungkin Roh Kudus bisa sampai ke orang itu. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran ini, itulah yang disebut dengan Roh Kudus itu. Roh Allah. Dan dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi yang diutus oleh Allah ke dalam dunia supaya manusia itu bisa mengerti kehendak Allah. Bisa mengerti firman Allah, ya. Jadi kalau ayat 17, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk diam di dalam orang percaya, ya. Penghibur yaitu Roh Kudus, ya, diutus Bapa ke dalam orang yang percaya kepada Yesus. Kita kembali ke kisah para rasul tadi. Jadi Roh Kudus itu diberikan oleh Allah, ya, supaya Roh Kudus itu mendampingi, menghibur dan menolong. Waktu itu Yesus berbicara kepada para murid. Dan yang terakhir dia bicara kepada Petrus. Apa katanya? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Petrus? Benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Kemudian Yesus ulang kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kemudian yang ketiga kali apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian menangislah Petrus. Kemudian dikatakan di situ apa? Gembalakanlah domba-domba. Saudara, gembalakanlah domba-dombaku ini ketika Yesus bangkit dan kemudian naik, mereka ini, para murid ini masih bingung apa yang mau dikerjakan. Mereka ini bingung mau buat apa. Yang disebut gembalakan domba-domba yang bagaimana? Mereka melihat Yesus naik. Tetapi bagaimanakah pekerjaan selanjutnya? Karena Yesus hanya mengajarkan kepada mereka dan memberikan keteladanan hidup kepada mereka dan memberikan mereka apa itu namanya? Perintah. Tetapi mengerjakan perintah ini bagaimana? Mereka bingung. Mereka tidak tahu. Di satu sisi mereka ketakutan. Di satu sisi mereka mau melakukan, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Di satu sisi mereka ketakutan, makanya mereka ini sering ngumpul. Dikunci pintu.
Jadi kalau mereka ini nggak ada berani berjalan satu-satu, selalu bersama-sama. Karena ketakutan pada masa itu setelah Yesus disalibkan. Mereka beribadah dan terus beribadah. Sampai kepada titiknya, kalau kita lihat mereka ayat 12 sampai ke bawah itu menanti-nantikan apakah yang akan terjadi. Dan sampai tiba harinya, ketika mereka berkumpul, disitulah Roh Kudus turun. Pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba apa dikatakan sana? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika mereka di dalam kebingungan, tidak tahu apa yang dikerjakan, dalam ketakutan, dalam situasi yang mencekam, di situasi yang bingung. Kenapa bingung? Yesus sudah mereka lihat dengan kepala sendiri dipancung. Mereka sudah kuburkan sendiri karena mereka lah yang mengangkat mayat itu. Tiba-tiba hari ketiga mereka lihat juga mayat itu sudah bangkit. Tiba-tiba bertemu dengan mereka. Itu situasi yang sangat bingung. Melakukan perintah tidak tahu apa yang dikerjakan. Tetapi dikatakan di situ, ketika mereka berkumpul dan Roh Kudus turun dan mereka kepenuhan. Ketika Roh Kudus itu menguasai mereka, maka sejak saat itulah mereka punya power, punya kekuatan, sehingga mereka bukan lagi memikirkan dirinya, mereka bukan lagi memikirkan ketakutan, mereka bukan lagi memikirkan apa yang menjadi permasalahan pada saat itu. Karena dikatakan yang sudah kita baca tadi, ketika orang itu Roh Kudus ke atas kamu, ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Ketika mereka menerima Roh Kudus itu, disitulah setatnya. Yang tadinya Petrus orang yang penakut, yang tadinya Petrus orang yang bingung, tiba-tiba dia bisa berdiri, tiba-tiba dia bisa menyembuhkan, tiba-tiba mereka bisa melakukan sesuatu tanpa sedikit pun ada rasa takut. Itu luar biasa pekerjaan Roh Kudus itu. Luar biasa. Dan Roh Kudus itu sejak Pentakosta itu sesuai dengan kitab Yoel diberikan kepada orang yang percaya. Dan dari rasul-rasul sampai kepada kita sekarang ini. Amin. Jadi ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini bukan kisah dongeng yang diceritakan turun-temurun. Bukan. Tetapi ini Roh Kudus itu dijanjikannya kepada orang yang percaya kepada Yesus dulu, sekarang, sampai Yesus datang kedua kalinya. Dikatakan di situ apa? Yang kita baca tadi apa? Dia yang, ayat yang berapa itu? 11. Hai orang Galilea, mengapa kau berdiri melek ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Yesus akan datang kedua kali. Saudara, maka kita berbahagialah. Anda dan saya berbahagia. Yesus memberikan kita roh penolong.
Roh Kudus. Amin. Berbakti. Tanpa Roh Kudus itu kita tidak mungkin ke surga. Tanpa Roh Kudus itu kita tidak mungkin bisa memahami Allah. Tanpa Roh Kudus itu kita tidak mungkin bisa mengerti firman Allah yang tersembunyi ini. Tidak mungkin itu. Banyak orang Kristen justru tidak begitu menghormati Allah, tidak menghormati firman-Nya, tidak menghormati isi Alkitab. Mereka hanya gunakan, hanya tujuannya, hanya ingin kesenangannya. Bukan hanya jemaat, tetapi juga orang pendeta-pendeta pun, orang sekolah teologi pun begitu. Karena memang pekerjaan Allah itu adalah misteri dan rahasia. Dan itu hanya dibukakan, dan orang yang bisa mengerti itu kalau dia menerima apa di situ ayat 8 itu tadi? Roh Kudus, menerima kuasa. Untuk mengerti firman Allah itu adalah kuasa. Kuasa. Tidak bisa hanya otak saja. Tidak bisa hanya mata saja. Tidak bisa pengertian saja. Karena itu sangat sulit dipahami. Hanya Allah, makanya dikatakan Yohanes pasal 14 itu. Roh penghibur itu akan mengajari. Karena itu dikatakan jangan kamu takut. Kalau engkau dianiaya, kalau kamu menghadapi apapun, jangan takut. Karena Roh Kudus itu akan mengingatkan dan mengajari. Karena kita menaati apa yang Tuhan suruh. Dan saya rindu kita semua betul-betul belajar taat. Sekalipun apa? Tertatih. Tahu tertatih-tatih? Pelan. Tapi ada namanya apa? Progresif. Ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Kalau tidak ada peningkatan, itu namanya mati. Karena Roh Kudus itu adalah hidup. Nah, itu harus ada peningkatan. Dari yang tidak peka menjadi peka. Dari yang tadinya cuek menjadi perhatian. Jadi yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Yang tadinya hanya penonton menjadi pemain. Yang tadinya tidak mau berkorban menjadi berkorban. Yang tadinya tidak mau bersaksi menjadi mau bersaksi. Itu namanya progresif. Itu namanya meningkat. Karena itu Pentakosta ini kita sungguh-sungguh membuka hati kita dan mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Amin. Kutana liat ku penjunan. Jadikan aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kalau kita sibuk dengan memikirkan diri kita sendiri, tidak akan jadi. Tapi kalau kita mulai sibuk memikirkan Allah, maka Allah akan memakai kita sebagai alat di tangan Dia. Dan itu indah sekali. Dan saya senang kalau Tuhan memakai kita dari awal sedini mungkin dan terus menerus. Pasti jatuh bangun iya. Ada jatuh bangun iya. Itulah gunanya Roh Kudus itu selalu mengingatkan. Fungsi Roh Kudus itu apa? Selain dia mengajari, selain dia memberikan kita pengharapan, selain dia juga memberikan kita pengajaran, selain juga memberikan kita keberanian, dia juga selalu menghibur ketika kita dalam keputus asa. Bagi gereja-gereja tertentu, bagi sinode tertentu, mereka tidak percaya karya Roh Kudus ini berlaku sampai sekarang. Sama sekali tidak percaya. Tetapi mereka akui. Beda diakui, beda dipercaya. Diakui ada Roh Kudus, iya. Allah Tritunggal, iya. Percaya enggak? Kalau percaya itu kan berbicara tentang apa? Kerelaan menyerahkan hidup kepada yang dipercaya. Begitu. Jadi gereja-gereja, saya kemarin ada ketemu waktu kami diskusi itu, saya bilang
Kalau ada gereja di dalamnya banyak penyembah berhala, banyak jimat-jimat, pasti gereja itu tidak percaya kuasa Roh Kudus Tuhan. Itu yang pertama. Dan pasti di gereja itu tidak mungkin ada penyembahan. Buktikan saja. Sejarah membuktikan dan kita pun bisa membuktikannya. Jadi pengalaman kami kalau mengusir setan, kalau puji-pujian dia ikut menari. Saya pengalaman sekali waktu adikku itu. Ayo kita bilang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia ikut juga menari, dalam nama Yesus. Matanya melotot pula sama begini. Ya kan? Aku bilang ini nggak bener nih, ganti lagunya, menyembah Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ajaib benar. Atau apa itu lagu yang sering kita nyanyikan itu? Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Itu lagu sederhana, tetapi itulah lagu yang paling ditakuti oleh setan. Saya juga heran itu. Jadi kalau nanti bapak-bapak, ya, semua anak muda, semua jemaat Tuhan, kalau suatu saat ada di situ orang kerasukan misalnya, Anda belum tahu cara mengusirnya. Walaupun sebenarnya kalau orang kerasukan simpel sekali. Dalam nama Yesus, keluar dari si A, dia pasti taat kepada Anda kalau Anda menerima Roh Kudus itu tadi. Karena kuasa yang diberikan. Kalau Anda belum tahu, sederhana saja. Angkat aja pujian. Lagunya nggak usah susah-susah. Lagu kami memuji kebesaran-Mu saja. Kan tahu lagu itu kan? Atau menyembah. Apa lagu penyembahan kita yang sering di sini apa? Lagu tadi penyembahan kita itu apa? Lagu penyembahan begitu. Itu setan lo takut itu. Pasti takut dan dia telinganya itu panas dia itu. Panas, jangan menyembah Tuhan. Itu saya sudah buktikan. Saya bukan cerita saja. Nah, kalau ada setan bandel, nah saya ini pengalaman apa ya? Setan itu tahu di dalam diri Anda, di dalam diri kita ini ada rohnya atau tidak. Rohnya ini kuat atau tidak. Ketika ada orang kerasukan, Anda mau mengusir dia, setan itu tahu Anda ini ragu, takut sama dia atau tidak. Dia tahu itu. Karena itu, kalau kita orang percaya menerima Kristus, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, roh yang ada padamu diberikan kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh yang ada padamu lebih besar daripada apa? Anda bilang, dalam nama Yesus. Kalau Anda usir dia tidak mau, Anda sentuh dia badannya itu, dia setannya itu pasti lari. Tapi kalau tidak berani ya jangan. Dalam nama Yesus gitu aja. Kalau saudara lihat misalnya ada orang mengusir setan kerasukan, dipegang rame-rame, 10. Itu kalau kita tidak begitu, nggak usah yang begitu-begitu. Kalau ada orang kerasukan nggak usah 10 orang megang. Suruh duduk dia itu, diam. Tapi kalau pintu mau terbuka, dikunci pintunya. Karena mau dilari nanti kita susah juga ngejarnya ya kan. Dalam nama Yesus diam. Dalam nama Yesus keluar. Kalau kita menyembah panas, dia pasti bilang begitu. Itulah peranan, itulah gunanya, itulah tujuan Roh Kudus diberikan. Amin. Makanya berbahagialah kita yang duduk di sini diberikan Allah Roh Kudus itu, dan itulah bekal kita membawa kita. Ingat tadi katanya di situ apa? Roh Kudus yang diutus oleh siapa? Yesus. Diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Itu tadi Yohanes pasal 14 itu. Itu diutus, diberi. Diutus dari surga. Diberikan kepada orang percaya kepada Yesus. Berarti dia datang dari surga. Amin.
Dia ada di dalam saya dan di dalam saudara. Nanti kita mati. Karena itu jangan kita takut mati. Jangan sudah mau mati menyangkal Yesus, jangan. Justru ketika kita mau mati, Roh Kudus itulah yang datangnya dari surga itu, yang ditaruh di dalam diri kita, yang selama kita hidup dia berkuasa menguasai kita dan menuntun kita untuk mengerti kebenaran Allah dan memberikan kita damai sejahtera Allah. Ketika kita mati, Roh itulah yang akan membawa roh kita, jiwa kita ke rumahnya dia. Di mana rumahnya dia? Surga. Amin. Karena itu, jangan pernah menghina Roh Kudus. Jangan pernah menyangkal Yesus. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, jangan pernah. Terucap dari mulutmu pun jangan, di dalam hatimu pun jangan. Karena ketika engkau menyangkal dia, tidak ada waktu untuk bisa kembali. Karena dia adalah oknum pribadi yang punya kuasa itu. Dan itulah kebahagiaan kita yang tidak diberikan oleh dunia. Bukan kekayaan memberikan kita kebahagiaan. Bukan. Tapi Roh Kudus itu yang selalu menghibur kita.